Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggia Murni di YouTube channel ini. Kali ini saya sedang berada di Padma Hotel Resort, tepatnya lokasinya di Legian. Jadi ngomongnya Padma Resort Legian kalau nggak salah kayak gitu. Nah, karena beberapa kali kunjungan ke sini, makin lama kok makin menarik sekali karena ternyata koleksi tanamannya bagus-bagus gitu ya. Jadi saya ingin nih sharing sama sahabat-sahabat semua untuk YouTube channel Anggia Murni. Yuk kita jalan-jalan, kita lihat koleksi apa aja yang ada di Padma Hotel Resort, Padma Resort Legian ini. Mari. Oke, ini kelihatannya baru ditanam. Ini namanya kok saya lupa namanya, hujan mas ini. Oh iya, ini namanya Cassia Fistula. Dia kalau berbuah tuh udahannya kayak gini. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati juga kalau ini nih buat taman parkir gitu. Takutnya nih buahnya jatuh ke kap mobil, lumayan nih gitu ya. Tapi ini sendiri nama lokalnya hujan mas, nama latinnya Cassia Fistula. Ini berbunga kuning kalau pas masuk antara dari musim hujan ke musim kemarau, peralihan gitu. Dia kuning sekali dan dia termasuk nggak terlalu banyak butuh air. Itu planter ya, di situ lagi berbunga pink tuh, kelihatan di sini udah habis nih. Jadi ke sebelah sini bagus nih tanamannya tuh. Itu namanya Strophanthus gratus. Dia bisa merambat, terus dia juga bisa cascade turun. Tuh, Koko mau liatin nggak dekat dari sini nih? Nih, dia bisa tuh ditakarnya, dia tanam di planter, dia turun, gitu, ya. Bisa turun, bisa juga dia merambat. Tapi mostly kita waktu itu tanam juga di sebuah rumah Tengku Umar di Jakarta, kayak gini juga. Jadi kita nanam dari bawah dulu, dia merambat, baru dia melampaui pagarnya cascade. Ini tadi ya yang Cassia Fistulanya nih. Once ini akan berbunga kuning putih sekali. Nah ini anu nih keren juga nih, dibuat akarnya seperti ini gitu. Ini Ficus sylvie namanya. Keluarganya beringin juga. Keluarga beringin ini adalah akar yang nanti kalau lama-kelamaan gini ya dia akan jadi akar seperti ini. Akan jadi batang seperti ini. Mulanya kayak gini. Ficus sylvie itu keistimewaannya adalah warnanya kuning sama hijau. Hijau muda gitu. Itu Ficus sylvie. Kemudian ini bikin hedges ya. Adik-adik SMK landscape gardening, nah dibilang hedges tuh kayak gini. Pagar-pagaran gitu ya, yang dipangkas-pangkas. Oh ya, ini keren juga nih. Ini termasuk Cerbera mangkas. Bunganya kalau Bintaro biasa hijau, warna bunganya putih. Kalau ini hampir kayak Kamboja Jepang bunganya. Merah, putih ke pink-pinkan gitu. Cerbera mangkas. Ini yang daunnya keriting. Oke, wah ada yang lagi nyemprot. Nah, suaranya nggak kedengeran. Sebenarnya ini istimewa nih. Ini bukannya, ini Veitchia merellii yang kuning ini nih, this one. Veitchia merellii. Bukannya dia kekurangan N nih, dia jadi kuning. Tapi emang dia varietasnya yang dia masih dibilang variegata gitu ya. Cuman ya memang yang jenis yang daun kuning di situ ya. Oke. Kemudian ini Woodithia bifurcata, ekor tupai. Nah ini yang variegata di sini adalah ketapang kencana variegata ya. Tapi kelihatannya daunnya habis menggugurkan daun. Kita jalan lagi yuk. Banyak koleksinya. Nah, keren banget ya ini. Ini bunganya lihat turun-turun kayak gini. Ini nama latinnya Kigelia pinnata atau Kigelia africana ya kalau saya nggak salah. Dibilangnya sosis tree. Nah, ini pas ya kan nih. Bunganya tuh merah kayak anggrek. Kayak gini keistimewaannya. Gitu. Bergantung-gantung. Coba lihat deh suasananya, keren kan? Di sini. Bagus. Nanti kan dia jadi buahnya tuh kayak buah sosis yang panjang berat gitu. Jadi penempatannya juga kita harus hati-hati, jangan sampai di parkiran mobil gitu ya, bisa kena ke mobil.
gitu. Yuk jalan lagi yuk. Nah ini banyak climbers, kelihatannya kan memang untuk pejalan kaki nih, ya kan? Dari depan orang jalan dengan nyaman. Nah ini nih, ini namanya Quisqualis indica. Dan ini bunganya wangi. Nih lebih dekat lagi nih kok ke sini kok. Nih. Keistimewaannya adalah ini dia pertama bunganya berwarna putih, terus ganti warna jadi pink, terus lama-lama jadi merah. Itu nama Inggrisnya Rangoon Creeper. Tapi nama Latinnya, botanical name-nya adalah Quisqualis indica. Dia merambat, nggak terlalu perlu banyak ditanam. Saya pernah rumah saya dulu cuma ditanam satu aja di tiangnya pergola parkiran, jadi 2,5 x 5 udah covering semua gitu. Cuman kita harus hati-hati karena ada kalanya daunnya terserang hama penyakit, tapi bunganya bukan main dan aromatik ya, wangi sekali. Oke, ini adalah jenis Bauhinia blackeana. Ini kayak dibilang nih bunganya Hong Kong, dibilangnya Hong Kong orchid karena emang kayak lambang di bendera Hong Kong. Nanti kita lihat ya, kita selipin di videonya nih yang bagus nih. Look like kalau bisa di zoom tuh. Oke, yuk kita jalan lagi yuk. Apalagi yang kita lihat di sini? Oke, banyak nih istimewa semua. Hotel ini juga memiliki banyak artwork di mana-mana. Nanti di YouTube selanjutnya ya kita bahas tentang khusus artworknya karena nggak sembarangan loh. Ini nanti kita bahas di YouTube yang selanjutnya ya, khusus tentang artwork. Artwork itu sendiri adalah juga merupakan elemen dari landscape ya. Kita bisa masukkan kepada elemen hardscape. Ya, ini istimewa semuanya. Ini yang kalau di pandanusnya lihat dong, keren. Ya, saya seneng gitu. Tamannya this is like a tropical. Ini khusus nih. Ini gitu. Ini saya a bit different. Coba ini kalau enggak Amhersia nobilis. Jadi selalu daun barunya tuh kayak gini. Dibilang kayak bunga sapu tangan. Gitu tuh kan ya, zaman dulu. Anak sekarang kan pada nggak pakai sapu tangan, pakai tisu, tapi dulu tuh jadi it look like handkerchief, makanya kadang-kadang dibilang handkerchief. Menurut saya itu namanya ya. Oke, keren. Ada beberapa lagi yang lain tanamannya. Ini kadang-kadang kita yang suka lupa ya, anak-anak kalau udah terbiasa dengan benda yang screen semua licin, kadang-kadang lupa mengenai tekstur. Kalau kita banyak ke alam ini, kita pegang ya tekstur bahwa alam itu nggak licin seperti gadget kalian terus menerus. Oke, kita jalan lagi yuk, banyak lagi masih nih pohon itu kita ke situ ya. Pohon itu gede sekali. That is Ficus elastica. Ya, yang ini adalah Phoenix silvestris kumpulannya, ya, keluarganya Phoenix. Oke. Kita lihat yuk, ini yang paling gede pohonnya udah dilihat kok dari atas. Ya. Phoenix silvestris. Nah, ini dulu deh sebelum sampai ke Phoenix silvestris, Ficus elastica. Padma sendiri itu artinya teratai gitu loh. Makanya di pintu masuknya ini kayaknya mereka pasang teratai. Ya karena memang Padma ini teratai gitu ya. Bahasa Sanskertanya. Cuman teratainya lagi belum pada mekar nih. Kelihatan di situ ya. Oke. Bagus sekali. Jadi temanya sama taman landscape-nya sesuai. Kita lihat yuk pohon yang besarnya di sini. Ya. Nih, tanaman airnya ya, subur banget. Subur banget. Ini dia juga anunya pakai spora nih. Nih, banyak tuh. Perbanyakan pakai spora. Ini tanaman airnya. Oke, kita lihat dari jauh dulu yuk. Nih. Wow. Ficusnya. Yes. Udah, kita bisa lihat ya. Ini namanya Ficus elastica. Ficus elastica ada yang burgundy atau marun warna daunnya, ada juga yang hijau saja. Ini kelihatannya
hijau. Ya, tapi memang daun mudanya selalu seperti itu. Kadang-kadang merah gitu. Jadi tapi ada yang memang burgundy colornya itu lebih marun, warna daunnya lebih marun. Ya, challenge sekali. Jadi keistimewaannya akarnya ini udah keluar habis di pruning. Bisa ada beberapa seperti ini, tapi yang besar di Padma yang ini. Nanti ada beberapa kita lihat lagi. Bisa keliling ya. Sama kayak ini keluarga ficus. Keluarga ficus ya udah itu adalah beringin. Keluarga beringin banyak sekali beringin, daun besar, daun kecil. Tadi kita udah lihat kan beringin yang daun kuning hijau ya, namanya Ficus sylvie. Oke, yang ini namanya Ficus elastica. Oke. Ya. Ada satu lagi nih yang istimewa nih di sini nih. Udah lihat tuh kayak gitu. Ini juga bagus nih. Nih. Ini dibilangnya palem uban loh. Be careful your eyes ya. Lihat ke sini. Ini bukannya kering, emang begini. Jadi setiap tumbuh kelopak ketumbuh daun baru nih di sini boleh lihat deh ke atas ke dalam sini. Tuh. Ya. Emang keluar serabutnya seperti kayak, makanya dibilang palem uban. Saya lupa deh bahasa Inggrisnya, old man palm apa sampai kayak gitu dibilangnya. Nih, keluarnya selalu dia bukan sakit. Ada 3 nih di sini tuh, 1, 2, 3. Kalau nggak salah nama latinnya Trinax ini. Tuh, mau lihat yang lebih dekat deh, nih. Oke, be careful your eyes. Nih tuh ya. Memang keluar daun baru nih, nanti keluarnya tuh please cut kayak gini nih, keren banget, rapih ya, ciptaan Allah ya, nggak ada yang kusut dan nggak perlu disetrika, nggak perlu pakai chemical ya. Nih lihat keluar nih seperti ini. Oke, kita jalan yuk karena sebelah situ ada penyemprotan. Terganggu nggak kedengeran ya, maaf ya Pak, sore Pak, makasih. Oke, ini Adansonia nih. Is it okay with that itu? Ini Adansonia. Ini lampunya dibikin ke atas. Ini cepat besar. Batangnya cepat besar. Pohon dari Afrika, tapi cocok di sini. Oke. Kita cari tempat lain. Ganggu ya? Oke, sebenarnya mau nerangin yang ini. Hah? Oke, lumayan tuh ada Nah, ini memang Bismarckia nih. Bismarckia yang silver ya tuh. Yang silver tuh udah mulai jarang sekarang. Ada 2, Bismarckia hijau dan Bismarckia silver. Nah, kita beruntung dapat yang silver. Nah, ini kena serangan hama tuh kayak gini. Ya, nih di sini. Itu juga itu silver tuh di sebelah situ. Ya. Oke, banyak sekali. Kita nggak usah ngomongin plumeria ya. Kalau saya ngomong plumeria itu artinya Kamboja. Banyak dong, udah namanya kita di Bali. Oke, Pak, besok kita bahas tentang patung ya, tentang artwork ya. Nah, ini adalah hedges. Oke, Bapak Ibu sahabat ya, ada adik-adik. Oke, ini hedges. Hedges itu tanaman yang dipangkas-pangkas, atau kita juga bisa bilang tanaman pagar gitu ya. Terserah nanti ada yang motongnya rata, ada yang motongnya mau bergelombang gitu ya. Hedges ini terdiri dari hibiscus, kembang sepatu yang variegata. Ini kiri kanan kelihatannya dibuat semua kayak waving di sini. Nih, ya. Kalau kembang sepatu variegata, hibiscus variegata, dia tetap warna ini ketemu nih, warna daun bunganya tetap merah. Gitu. Ya, daunnya aja yang variegata, istimewa. Nanti dia keluarnya ini tetap merah. Bagus ya? Oke, seneng. Nah, ini lagi berbuah nih, seneng dia di sini nih. Ini namanya palm col. Tuh, palm col ini lumayan termasuk yang kategori slow growing. Slow growing ya. Jadi nanti bijinya ini jatuh kalau di tempat yang cocok dia bisa germination lagi, bisa ditumbuh lagi, atau nanti kalau udah hitam dipetik disemaikan lagi. Ya, ini adalah Cordea sebastena. Cordea sebenarnya dibilangnya apa ya nama lokal, tapi warna bunganya orange kayak gitu. Di Indonesia kita cuma punya yang orange, di luar ada yang agak kemerah-merahan.
Yuk, jalan lagi yuk. Oke, ini koleksi philodendronan. Waduh, oh ini philodendron emerald. Ya, ini juga koleksi philodendron semuanya. Oke, ini bukan philodendron, ini Asplenium nidus. Kadang-kadang dibilang bird nest. Nah ini nih, ini perbanyakannya dari spora seperti ini. Ya, teratur, nggak usah digaris-garis. Nature yang udah menggarisnya sendiri. You want to see this? Ini ya, ini hidupnya perbanyakannya dari ini di luar, gitu. Ya, oke. Lanjut kita Pandanus, variety of philodendron. Ntar kita namain philodendron, namanya semua. Siapa hari ini? Kita ke sana atau kita ke sini? Sini. Sini juga banyak koleksi tanamannya. Ini Pandanus dubius. Ini Pandanus dubius. Anaknya keluar anaknya banyak, cepat. Fragrans bukan. Dracena fragrans. Dracena masuknya kepada Dracena. Ini yang tadi ini. Ini sulurnya si Quisqualis indica. Ini kalau dia nyantel aja udah terus dia langsung merambat gitu. Ya, kita jalan. Oke, tanamannya cascade. Ini yang tadi tuh ficus, ya, ficus sylvie-nya bagus sekali. Oh, ini ada tanaman merambat nih. Ini ada tanaman merambat nih. Ini nih. Ini mestinya warna bunganya ungu tuh merambat. Kita kan nggak punya wisteria kalau di tempat tropis. Merambatnya dia ke pohon bougainville. Jadi ini adalah Petrea volubilis tuh bunganya yang itu sebenarnya dia warna bunganya ungu gitu ya. Ini namanya cendrawasih atau Phyllanthus neruri. Kadang-kadang ngerasain daunnya. Oh, bisa ke depan nggak dari sini? Ini juga variegata. Ini ke depan apa ke belakang? Oh, ini ke belakang kok. Salah, depan salah. Ini ada dua. Ini flamboyan. Ini Delonyx regia. Bunganya merah, orange tuh di atas. Tapi kelihatannya ada biji dari ficus yang dibawa oleh burung masuk ke salak-salaknya si flamboyan gini ya kan tuh, jadi akhirnya flamboyannya juga hidup, beringinnya juga hidup, ficusnya juga hidup. Ini kayak ficus microcarpa daunnya. Lama-lama dia saling menguasai satu sama lain. Sekarang sih kalau ficusnya masih seperti ini nggak apa-apa, nanti dia juga akan bisa dominan, nanti harus milih salah satu. Harusnya mumpung ini dibersihin, tanam lagi tempat lain. Ini kind of Diefenbachia. Wah, hujan kita sekarang. Oke. Ini Heliconia caribea. Kalau petani bilang caribae, jadi bunganya tuh di belakang. Biasanya bikin jatuh ke depan gini. Itu bisa buatnya nih bunganya tuh. Heliconia caribea, ngedesain gaya Bali ya. Heliconia caribea sih, caribea sih merupakan emas harus yang dipasang gitu ya. Ini keluarganya Polisias. Gitu. Ini crinum, bagus ya. Variegatum tuh, lihat deh, kadang-kadang ngelihat warnanya tuh kalau di foto, saya suka foto kayak gini ya, terus pakai potret. Jadi ini sebegini, mau dilihat kamera nih, bagus kayak gini tuh. Saya senang lihat foto dari atas gini, namanya apa ya kalau kayak gini kok, tuh, ya, tuh gini. Cuman senang aja. Jadi kalau mau lihat foto nanti buat dipakai
di dalam desain ya foto keseluruhan. Oke, plumeria juga adalah bagian yang harus ditanam. Kelihatannya kita harus ke sini kalau mau ke depan ya. Ini hibiscus kembang sepatu ya, daunnya memang variegata, ada yang merah tapi bunganya ini warnanya merah. Kembang sepatu juga merupakan bagian dari tanaman untuk upacara di Bali. Bagian jenis palem wargu atau Rapis excelsa atau ladies palm. Ini termasuk di dalam NASA penelitiannya bahwa tanaman ini bisa menyerap toksik di dalam ruangan. Ini Murraya paniculata, ini udah berbuah, nanti bisa dipanen bijinya, bisa ditanam lagi. Nanti kalau udah matang dia merah, terus berbiji warna hitam, terus bisa dipanen. Ya, Murraya ini juga merupakan tanaman hias dan bunganya wangi sekali, tapi dia juga merupakan tanaman obat. Nah, ini bisa dipotong sebagai hedges gitu. Ya, kelihatannya kan karena ini teras, dan ini jalan, jadi dibuat sebagai covering teras ya. Ini pandan. Bagusnya tuh kayak gini nih, pandan tuh. Ya, muter, nggak ada yang salah, nggak ada yang menyesaki satu sama lain, keliling. Itu ini ada biji palem nih, dimana memungkinkan ada biji palem hidup. Jadi ada mungkin di dalamnya ada debu banyak gitu, sehingga biji palemnya bisa germination di sini. Sampai ada 2 lagi, ada 3 lagi, ya bagus. Wah, hujan nih, harus kembali kita, ya kan, jangan sakit. Oke, sambil jalan. Hari ini Bali hujan, jadi kita kembali. Ini kayak gini lorongnya di Bali nih, it's nice. Nah, ini yang tadi kalau kita bisa arahkan heliconianya ke sini. Gitu ya, bunganya. This Schefflera juga yang udah akarnya menjuntai. This is Alocasia mycorrhiza. Oke, mau nggak mau balik dulu nih karena hujan. Oh, this is a part of our terrace. Nice ya, Diefenbachia like this. Okay. Diefenbachia and Alocasia and a good combination. Oh, treesnya ini Lagerstroemia atau juga dibilang bungur. Nggak waktunya bungur berbunga nih, kalau baru selesai dia jadi bunga terus berbiji seperti itu. Oke, ya. Senangnya kita duduk di sini. Duduk di teras, ngeliat dong karya artwork yang merupakan, kalau di landscape ini adalah elemen hardscape gitu ya. Artwork juga bagian dari landscape. Next episode kita akan ngomongin khusus untuk hardscape atau artwork yang bertebaran di Hotel Padma ini. Very generous, kita akan melihat karya-karya pematung terkenal berada di taman-taman di area landscape di Padma. Itu episode selanjutnya ya. Sekarang kita berhenti dulu karena maunya sih keliling lihat tanaman-tanaman koleksinya Hotel Padma, dan bagus sekali memang, semuanya merupakan pilihan. Tapi kita harus berhenti karena hujan. Nggak takut hujan sih, tapi juga bikin filmnya jadi kurang bagus. Takut hujan sih sebenarnya, kalau sakit gimana? Nggak bisa lanjut syuting. Ya kan? Di sini karena kita di bawah pohon Alstonia scholaris ya. Ini Alstonia scholaris, saya biasain megang bertekstur seperti ini. Oke, Alstonia scholaris bagus sekali kalau kita lihat dari bawah. Saya seneng foto-foto itu tanamannya seperti ini. Oh, keren. Strukturnya bagus ya. Alstonia scholaris. Beberapa literatur mengatakan, dibilang scholaris it look like a school. Menurut
internet itu data katanya batangnya itu dulu adalah yang dibuat kayu untuk pensil gitu, makanya dibilang Alstonia scholaris gitu ya. Oke, banyak. Kalau di sini kita nggak terlalu merasakan hujan. Wah, ini baru lagi nih, ini kayaknya baru ditanam baru gitu ya. Ini adalah tanaman yang akan menjadi besar sekali nantinya. This is not moringa. I will know about this. This is yang dibilang kaki gajah selanjutnya. And ini look like kepuh, sterculia. Ini juga harusnya masuk kepada tanaman obat ya. Jadi per satu pohon di sini semua dikasih titik lampu. Jadi ada yang downlight, ini ada uplight ke atas gitu. Hampir semua saya ngeliat dikasih ini pasti kalau malam bagus. Terus di bawahnya ada keluarganya Zamia. Oke, oh itu kelihatannya sih Ixora, kelihatan tuh di bawahnya. Mungkin Ixoranya kurang sinar matahari, jadi banyak bolong-bolong, atau baru saja dilakukan pemangkasan, atau yang dibilang hedgesnya look like a waving. Ini nantinya akan menjadi bagus sekali. Ya, I think this is sterculia. Ya, tanaman obat. Oke, it's look like this ya. Ada beberapa yang memakai seperti ini. Jadi yang diinginkan adalah batang yang ke atas, kanopinya di bawah, sehingga si hedges di bawahnya bisa kena sinar matahari gitu ya. Ada juga yang pakai jenis seperti ini, dia pakainya Sizolobium parahiba gitu. Oke. Bagi saya ini akan menjadi bagus sekali nanti kalau udah terbentuk. Jadi hedgesnya tuh hedges yang ini nih kok, bawahnya nih nyambung semua, dibentuk seperti ini ya. Yang harus diperhatikan nanti adalah kalau jangkauan tangan yang tim maintenance itu nyampe ke tengah sampai ke belakang. Kalau dari belakang diambil potong dari sisi sebelah sana gitu. Nice. Oh ya, ini ada hibiscus yang berbunga penuh ya. Hibiscus, sebenarnya dibilang ada yang namanya hibiscus rosa sinensis. Daunnya juga dibilang rosa, is look like rose gitu. Daunnya, petalnya double ya, seperti ini. Oh ya, ini dia udah mulai banyak nanamnya, akan menjadi besar sekali. Oke, yuk kita balik karena mulai hujan. Jenis-jenis palem juga ada ditanam, kayaknya lama. Oh, ini ke sana nanti kalau ke lobby. Ini adalah Siagrus romanzovianum, tapi kelihatannya habis kena penyakit palem ini nih. Ada dulunya juga namanya Ares castrum, sekarang namanya Siagrus, atau nggak tahu diganti nggak jadi Areca gitu ya. Kadang-kadang nama Latin memang ganti-ganti ya gitu. Jadi kalau beberapa negara yang nggak bisa nanam kelapa, Siagrus ini atau Ares castrum ini jadi satu solusi, look like deh dari sini gitu ya. Kan kelapa tropis banget gitu ya. Kalau dia pengen punya efek-efek seperti ini ya nanamnya Siagrus romanzovianum. Nah di kita sih hidup semua gitu ya. Efeknya kayak kelapa.